Fenomena geosfer di Indonesia. Pertama ada litosfer. Litosfer merupakan lapisan kulit bumi yang terdiri dari batuan. Kajian dari litosfer mencakup berbagai bentuk permukaan bumi dan berbagai proses yang menyebabkan perubahan bentuk permukaan bumi, baik di wilayah daratan, perairan, dan udara. Terdapat dua bagian litosfer, yaitu lapisan sial dan lapisan sima. Tenaga endogen dan eksogen dan pengaruhnya bagi kehidupan. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan gempa bumi. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari permukaan bumi, yaitu pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Yang kedua ada pedosfer. Pedosfer adalah salah satu unsur sfera yang dapat dipahami sebagai lapisan tanah. Unsur yang mempelajari secara khusus tentang tanah adalah pedologi. Unsur tanah berupa batuan hasil pelapukan yang bercampur dengan sisa-sisa bahan organik. Tanah bagi manusia merupakan sumber daya alam yang penting yang dapat digunakan sebagai lahan untuk berbagai kegiatan pertanian dan perkebunan. Ketiga ada atmosfer. Atmosfer merupakan lapisan-lapisan udara yang mengelilingi bumi. Sebagai lapisan udara yang menyelubungi bumi, lapisan atmosfer atau yang disebut juga selubung gas terdapat di permukaan bumi. Ketinggian atmosfer kurang lebih 500 km atau 321 mil apabila diukur dari titik permukaan bumi. Salah satu fungsi lapisan atmosfer adalah melindungi kehidupan di bumi dari radiasi sinar ultraviolet, meteor, komet, asteroid, serta benda-benda langit lainnya. Lapisan atmosfer terdiri dari eksosfer, termosfer, mesosfer, stratosfer, dan troposfer. Yang keempat ada hidrosfer. Secara sederhana, hidrosfer dapat dipahami sebagai lapisan air yang terdapat di bumi. Hidrosfer mencakup semua air yang terdapat di bumi, baik dalam bentuk cair, padat atau es, dan gas atau uap air. Air memiliki fungsi yang penting bagi makhluk hidup. Ketiadaan air dapat menimbulkan kepunahan makhluk hidup. Beberapa hal yang terkait dengan siklus air dengan atmosfer dan sfera yang lain adalah penguapan, sublimasi, transpirasi, evapotranspirasi, kondensasi, adveksi, hujan, aliran permukaan air, dan rembesan air. Air juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air, irigasi, budidaya perikanan, budidaya garam, sarana olahraga, wisata, dan transportasi. Kelima ada biosfer. Biosfer secara sederhana dapat dipahami sebagai makhluk hidup, yaitu tumbuhan, hewan, dan mikroba yang terdapat di bumi. Beberapa aspek penting dari biosfer adalah keanekaragaman hayati, ekosistem atau interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, biota atau flora dan fauna yang terdapat di suatu daerah, dan bioma atau ekosistem besar di suatu wilayah yang terdiri atas flora dan fauna yang membentuk karakteristik seperti vegetasi. Keenam, ada antroposfer. Antroposfer secara sederhana dapat dipahami sebagai manusia. Sebagai bagian dari sfera yang lain, antroposfer terkait dengan hubungan timbal balik manusia dengan lingkungannya atas sfera yang lain. Kajian manusia dalam geografi mencakup penduduk atau orang yang mendiami atau tinggal di suatu wilayah, kepadatan penduduk, persebaran penduduk, kelahiran, kematian, pertumbuhan, perpindahan penduduk, dan masih banyak lagi.